Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan memaparkan dan membahas mengenai kurikulum 2013. Nah, sebelumnya seperti apa sih latar belakang penyusunan kurikulum 2013 itu? Kurikulum 2013 ini muncul dan disusun sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya atau kurikulum KTSP. Nah, kurikulum 2013 ini didesain dengan mengintegrasikan karakter dalam proses pengimplementasiannya. Maksudnya seperti apa? Dalam kurikulum 2013 ini disusun untuk menerapkan dan menumbuhkan pendidikan karakter pada siswa. Kemudian, penyusunan kurikulum 2013 ditujukan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar dapat berobservasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan materi yang telah didapatkannya. Jadi, siswa di dalam kelas atau di dalam pendidikan tidak hanya semata-mata menghafalkan apa materi yang diberikan. Kurikulum 2013 ini sangat menekankan kepada karakter peserta didik. Nah, setelah mengetahui latar belakang penyusunan kurikulum 2013, ternyata di dalamnya terdapat latar belakang awal, yaitu pendidikan karakter. Nah, sekarang kita bergeser kepada hakikat pendidikan karakter. Pendidikan karakter terdiri dari 2 term, yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan karakter ini merupakan sistem penanaman nilai-nilai karakter pada anak didik atau peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan untuk merealisasikan nilai-nilai karakter. Nah, jadi dalam kurikulum 2013 ini diharapkan siswa atau peserta didik tidak hanya pandai dalam hal akademisi saja, tapi juga dalam diri mereka tertanam nilai-nilai karakter yang kuat yang nantinya akan bermanfaat ketika mereka berbaur dalam lingkungan masyarakat atau kehidupan sekitar mereka. Nah, kemudian tujuan dari kurikulum 2013 ini yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia agar memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan peradaban dunia. Jadi tujuan kurikulum 2013 ini tentunya yaitu untuk menyempurnakan dan lebih meningkatkan pendidikan Indonesia ke taraf yang lebih tinggi lagi dan ke taraf yang lebih sesuai dengan peradaban dunia. Sehingga nantinya masyarakat atau warga Indonesia ini dapat bersaing dengan dunia-dunia luar melalui pendidikan. Selanjutnya, inilah 3 aspek perkembangan dalam kurikulum 2013. Nah, yang pertama ini adalah aspek filosofis, yang memaknai pendidikan berbasis nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Lalu selanjutnya yang kedua, aspek konseptual, yang berarti kurikulum memiliki relevansi model berbasis kompetensi, proses pembelajaran mencakup output dan outcome, serta kesesuaian teknik. Nah, yang ini yang terakhir yaitu aspek yuridis yang berkaitan dengan RPJMN 2010 sampai 2014 sektor pendidikan dari Inpres nomor 1 tahun 2010. Perubahan kurikulum 2013 berwujud pada yang pertama kompetisi lulusan, yang kedua isi, yang ketiga proses dan penilaian. Perubahan kurikulum 2013 pada kompetisi lulusan sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kelulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, serta standar penilaian dan standar pengelolaan. Perubahan kurikulum 2013 pada isi sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, memuat tentang yang pertama yaitu tingkatan kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan dan keterampilan.
Nah, yang ketiga, ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkatan kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Perubahan kurikulum 2013 pada proses sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah berisi kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dan pendidikan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Perubahan kurikulum 2013 pada penilaian sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah berisi mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2006 atau KTSP. Yang pertama, berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pada kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu, barulah dibentuk standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. K13 ini berkebalikan dengan KTSP karena KTSP itu standar isinya ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu barulah ditentukan standar kompetensi lulusan atau SKL melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Yang kedua adalah berdasarkan aspek kompetensi lulusan. Pada kurikulum 2013, aspek kompetensi lulusannya lebih menekankan pada keseimbangan hard skill dan soft skill, baik dalam sikap, keterampilan, maupun pengetahuan, serta keseimbangan antara aspek kognitif atau intelektual, psikomotorik, dan juga afektif. Sedangkan pada KTSP, aspek kompetensi lulusannya lebih menekankan pada pengetahuannya saja, dan pada implementasinya juga cenderung lebih fokus pada aspek kognitif saja. Yang ketiga adalah berdasarkan jumlah jam belajar. Pada kurikulum 2013, jumlah jam belajar lebih banyak daripada KTSP. Namun, pada kurikulum 2013, jumlah mata pelajaran lebih sedikit daripada KTSP. Selanjutnya yang keempat adalah berdasarkan standar proses pembelajaran. Pada kurikulum 2013, proses pembelajaran tematik maupun non-tematik dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu dengan melalui proses pengamatan, bertanya, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Dalam proses belajarnya itu lebih dominan afektif, kemudian psikomotorik, barulah kognitif. Sementara itu, pada KTSP, proses pembelajarannya melalui eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yang mana lebih dominan pada aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kelima adalah berdasarkan standar penilaian. Kurikulum 2013 menstandarkan penilaian siswa secara otentik dengan mengukur semua kompetensi yang ada, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan pada proses dan juga hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu dampak pengembangan kurikulum 2013. Dampak pengembangan kurikulum 2013 ini tuh berbeda-beda. Yang pertama itu yang dirasakan oleh peserta didik. Kurikulum 2013 ini memberikan dampak bagi peserta didik untuk lebih produktif, kreatif, inovatif, dan juga efektif. Kenapa demikian? Karena kurikulum 2013 ini menuntut peserta didik untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu dampak yang dirasakan pendidik, yaitu lebih bergairah dalam mengajar dan lebih mudah memenuhi ketentuan 24 jam per minggu.
karena mata pelajaran di kurikulum 2013 ini tuh lebih banyak sehingga lebih mudah untuk memenuhi ketentuan 24 jam per minggu. Yang ketiga itu yang dirasakan oleh manajemen satuan pendidikan. Nah, dampak yang dirasakannya itu yaitu lebih mengedepankan layanan pembelajaran dan penyuluhan antisipasi atas semaraknya aktivitas kegiatan pembelajaran. Karena pada kurikulum 2013 itu kan banyak sekali kegiatan pembelajaran. Yang keempat itu yang dirasakan oleh negara. Jadi negara juga merasakan dampak dari pengembangan kurikulum 2013 ini, yaitu meningkatkan reputasi internasional dalam bidang pendidikan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan peradaban bangsa. Kenapa demikian? Karena kurikulum 2013 ini kan menuntut peserta didik untuk lebih aktif, sehingga sumber daya manusianya itu lebih berkualitas. Yang kelima itu yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, lulusan sekolah yang kompeten, kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi oleh sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.